Baik, kita kuliah yang ke-6, yaitu, kita kuliah mengenai lanjutan yang, minggu lalu, itu berhubungan dengan reproduksi masih ya, kita lihat ya reproduksi, eee, geser dulu ke bawah, oke. Jadi yang ini adalah karang yang sudah dewasa ya. Jadi setelah dewasa dia akan mengeluarkan sperma. Kemarin ini ulangan ya, ulangan yang minggu lalu, tapi bagaimanapun, saya tekankan kembali, yang ini yang dewasa. Di dalam hal ini dia, karangnya yaitu bereproduksi secara brooder atau brooding. Karangnya adalah brooder akan tetapi, caranya, tekniknya itu secara brooding ya. Jadi karang ini, karang yang brooder. Maksudnya itu karang yang melahirkan itu adalah anaknya. Anaknya apa? Yaitu planula. Bagaimana teknik dari terbentuknya planula? Yaitu setelah dia matang, sperma akan keluar. Jadi ini induknya. Kalau dilihat secara detail, ini dia. Jadi sperma ini akan keluar. Setelah keluar, sperma ini akan mencari yang betina. Jadi ini yang betina. Yang betina ini akan menunggu. Nah, jadi sama dengan manusia. Jadi yang betina menunggu, kemudian akan tetapi pada karang ini dia spermanya akan berjalan sendiri, bukan model manusia. Manusia ada alatnya, itu yang dikatakan penis. Akan tetapi di sini tidak. Jadi spermanya dikeluarkan, kemudian dikeluarkan langsung mencari yang betina. Jadi masuk ke yang betina. Setelah terjadi di dalam, masuk ke dalam, kemudian dia akan membuahi telur. Telur itu kondisi di dalam ini yaitu seperti ini kejadiannya. Jadi dimulai dari sperma ini akan menemukan telur. Nah, sperma akan masuk nih, masuk ke dalam ini polip ya. Ini polip tempat yang jantan keluar, kemudian masuk ke polip yang betina. Setelah di betina, dia akan di dalamnya akan ditemuinya telur. Sperma tadi. Sperma ini dia. Jadi di dalam ini dia. Jadi sperma ini akan menjumpai telur. Telur ini kemudian setelah dijumpai terjadilah zigot atau pembuahan. Setelah zigot terjadi pembelahan. Dari 2 menjadi 4 dan 8 dan terus terjadi blastula, kemudian terjadilah planula. Setelah dia planula, planula itu dia sudah matang. Ini adalah teknik dari karang. Dan ini dalam sejarahnya itu diakui oleh, kalau Anda membaca buku biologi yang dikarang oleh Nyi Baken, satu-satunya adalah ini. Jadi hanya pembuahan di dalam tubuh. Jadi di dalam tubuh saja ya. Kemudian dia akan keluar seperti ini dia. Setelah matang dia, ini dia. Jadi ini terjadi di dalam tubuh ini. Setelah dia matang, akan keluar dia menjadi planula. Planula ini dia setelah keluar. Jadi setelah dia matang, keluar, kemudian setelah keluar dia kemudian menempel kembali seperti ini. Jadi setelah menempel, dia akan tumbuh menjadi dewasa lagi, kemudian terus besar, kemudian berkembang lagi. Itu yang terjadi di sampai abad 20 ya. Di awal abad 20 inilah salah satu-satunya reproduksi pada karang yang diketahui orang. Akan tetapi setelah itu
ternyata karang ini juga dia sebetulnya eh, sebetulnya dia ada juga yang melakukan secara spawning. Yang tadi adalah brooding. Itu yang terjadi di eh, selama ini kepercayaan orang sampai abad 20. Maka tetapi di akhir abad 20 ternyata karang itu adalah sama dengan ikan. Yaitu dia sebagian besar justru sama dengan ikan. Tetapi di awalnya memang ya ada beberapa spesies yang diteliti oleh orang dan itu dipercaya dulunya. Akan tetapi pada dasarnya ini adalah disebabkan oleh teknik sampingnya. Teknik sampingnya itu uh, karang yang dewasa diambil kemudian ditaruh di dalam baskom, kemudian di baskom ini akan dialirkan air, kemudian dari air ini akan keluar dia melalui saluran, di saluran itu nanti ada pengambilnya. Nah, jadi seluruhnya dilakukan seperti itu. Akan tetapi ternyata dia jadi justru yang terbanyak itu adalah melakukan eh, karang itu melakukan justru dengan spawning yang terbanyak, bukan dengan brooding, bukan tidak ada yang dengan yang brooding, tetapi jumlahnya itu justru sangat sedikit. Jadi yang spawning seperti ini dia. Jadi yang ini karang yang sudah dewasa. Ini ya bisa baru nempel, kemudian berkembang lagi. Ini dia. Setelah dia matang, kita lihat ya. Ini dia. Jadi yang karang yang sudah matang ini yang jantan tentu menghasilkan sperma, yang betina menghasilkan telur. Kemudian telur ini dikeluarkan. Setelah itu terjadi pembuahan justru di dalam kolom air. Kalau yang brooding itu terjadi di dalam tubuh induk, embriogenesisnya juga terjadi di dalam tubuh induk. Akan tetapi kalau yang spawning, ya seperti ikan itu yang umumnya jadi dia terjadi di dalam kolom air. Jadi ini dia. Jadi setelah yang jantan mengeluarkan sperma, kemudian yang betina mengeluarkan telur, ini dia. Kemudian sperma ini akan membuahi sel telur. Ini di dalam kolom air terjadinya. Kemudian terjadi zigot. Kemudian terjadi pembelahan menjadi 4, 8 dan seterusnya, blastula, planula, kemudian planula bermain-main ya di dalam air, dan ini seluruhnya terjadi di dalam kolom air. Itu yang spawning. Akan tetapi yang tadi, yang saya tunjukkan yang ini tadi, ini adalah yang A, B, C, D, E, F. Ini terjadi di dalam kolom tubuh induk. Ini yang dikatakan brooder atau karang brooding. Kemudian kalau dia spawning mengeluarkan sperma pembuahan. Jadi dari A, B, C, D, E, F ini justru ini di dalam kolom air. Kemudian planulanya juga terbentuk di dalam kolom air. Kemudian dia baru menempel dan membesar lagi seperti ini. Inilah siklus daripada karang. Jadi karang itu pada awalnya itu dipercaya yaitu satu-satunya reproduksi pada karang yaitu terjadi secara brooder pada awalnya, yaitu sebelum sampai penghujung dari abad ke-20. Akan tetapi pada di penghujung abad 20 itu justru dia uh, banyak dijumpai, yaitu justru karang itu bereproduksi secara spawning yang paling banyak. Jadi kita ambil perbedaan. Ini adalah yang pertama yang dijumpai orang. Ini yang tadi, yang brooder. Ini tadi yang ini. Jadi dari A, B, C, D, E, F. Ini terjadi di dalam tubuh induk.
Akan tetapi di spawning dia justru terjadi di dalam kolom air. Yang A sampai F. Di A sampai F ini jadi yang A ini B, C, D, E, F ini terjadi di dalam kolom air. Kemudian planula juga terjadi dalam kolom air. Berbeda dengan di sini. Justru yang di sini dia terjadi di dalam tubuh induk. Jadi embriogenesisnya itu terjadi di dalam tubuh induk. Akan tetapi di sini embriogenesisnya terjadi di luar tubuh induk. Oke, saya harapkan Anda bisa paham. Jadi antara spawning dengan brooding. Jadi antara karang yang tipe brooder dengan tipe spawning ya. Ini dia. Oke, lanjut. Ini adalah karang tipe dari brooder. Apa sebab? Ini adalah histologi daripada karang. Jadi di dalam histologi dijumpailah telur. Ini dia telur dijumpai planula. Ini adalah planula yang dijumpai di dalam tubuh karang. Ini adalah mesenteri, dan ini adalah planula larva. Tetapi ini masih di dalam tubuh induk. Oke, ini embrio sekarang tipe brooding ya. Ini Fabia frago, 2 stadium embrio dengan eksterior terbentuk bumpy. B awal stadium 2. Jadi ini mana yang A? Nah, jadi A ini, kemudian ini terbentuk embrionya ini. Jadi istilahnya ini adalah di dalam tubuh induk terjadinya. Jadi bukannya embriogenesis ini terjadi di dalam tubuh induk, bukan di luar kolom air, tapi di dalam tubuh induk. Oke, ini yang tipe spawning. Jadi tipe spawning ini lebih gampang ya kita menelitinya, sebab dia terjadi di dalam di luar kolom air. Jadi kita jumpai umpamanya satu karang, kemudian kita gabung dia. Apakah itu dia bersifat hermaprodit atau tidak? Tetapi umumnya karang ini itu dia hermaprodit umumnya. Dan bisa di satu karang itu kadang-kadang kedua-duanya bisa kita jumpai. Jadi kalau dia umpamanya hermaprodit, jadi cukup satu karang aja gitu yang kita ambil, sehingga yang di hasilnya itu keduanya bisa kita dapatkan, apakah itu sel telur, apa itu sperma, sehingga kita bisa menelitinya. Tetapi ini adalah gambar ini dihasilkan dari mikroskop elektron, dan ini yang terjadi pada karang ini awalnya, kemudian berkembang jadi 2, menjadi 4. Ini tadi yang saya sebut tadi, sehingga terjadi ini namanya planula larva ya. Kemudian jadi dia perkembangannya seperti ini dia. Jadi banyak sekali tonjol-tonjolannya, kemudian dia bentuk ini, kemudian setelah dia berkembang terus, kemudian menjadi ini. Terakhir baru dia menjadi ini. Oke. Jadi kalau untuk lebih detailnya bisa mahasiswa lihat sel embrio bentuk ukuran yang sama dengan blastomere. Ini yang C, ini dia. Kemudian D, 16 sel sedang menunjukkan penggabungan pseudoviral ya, ini dia. Dan seterusnya sampai dia planula. Jadi silakan untuk mempelajarinya, tapi ini adalah yang bisa hanya melalui elektron mikroskop. Ini inti daripada karang itu sebetulnya seperti ini dia. Di dalam setelah dia larva dikeluarkan,
Apakah itu, karang yang dihasilkan melalui spawning? Apakah itu melalui, brooder ya, dia kejadiannya akan seperti ini dia. Jadi planula ini, di planula ada kemungkinan dia walaupun dia bentuknya umum seperti ini, akan tetapi dia setelah menempel dia justru seperti ini dia, yang pertama. Kemudian setelah itu berkembang, beberapa hari kemudian berkembang menjadi ini. Di sini ini larva. Larva ini aboralnya. Kemarin sudah kita ceritakan. Ini adalah oralnya. Dia berenang ini dulu, yang dulunya ini, ekornya dulu. Jadi apabila dia menempel seperti ini, jadi ekornya yang menempel. Kemudian apa yang terjadi? Di sini ada mulut. Jadi akan di sini dia. Ini namanya uh, polip primer ya. Jadi polip primer ini seperti ini. Jadi beberapa menit setelah menempel dia akan berkembang ini. Kemudian beberapa hari kemudian ini akan semakin membesar dan setelah beberapa hari kemudian akan apa namanya, di ujung daripada oralnya ini akan kelihatan mulut, kemudian ada cikal bakal dari tentakel. Kemudian ada kemungkinan dia akan menjadi seperti ini. Jadi menempel kemudian menggemuk gitu. Kemudian satu hari kemudian dia akan seperti ini. Dia akan kelihatan dari mulut dan lain sebagainya. Itu yang saya temukan di dalam penelitian. Akan tetapi mungkin ada yang tipe lainnya. Tapi yang saya temukan adalah seperti ini. Lanjut ya. Di mana saja sebetulnya setelah dia keluar, larva keluar, kalau dia tipe brooder ya, atau kalau tipe spawning setelah dia menjadi larva. Sebab setelah dia spawning, kemudian terjadi embryogenesis di dalam tubuh air, kemudian menjadi larva-larva, jadi di dalam nukleus. Apakah dia melalui spawning, apakah melalui brooding, kehidupannya itu bisa, di mana dia bisa menempel. Jadi pada dasarnya karang itu bisa menempel dimanapun, bisa kita jumpai. Ini adalah salah satu daripada sepertinya sabut kelapa. Sabut kelapa ini sudah dari mana-mana ya, terombang-ambing oleh arus dan dia bisa menempel sini. Yang karang itu bisa menempel. Dan ini adalah labu dari kaca ya. Di sini juga di sini ada hidup melekat berkembang pada substrat terapung dan alam substrat buatan manusia. Nah, ini adalah labu. Labu ini dari kaca. Jadi dia terapung-apung di dasar laut, kemudian dia menempel. Jadi dimanapun sebetulnya, asal benda yang ada di sekitar itu berbentuk keras ya. Jadi apakah itu di sabut kelapa, dia menempel. Pada yang labu ini juga dia menempel. Pada kasut kaki atau rompa yang bisa menempel. Apakah itu dia di banyak apa ya? Yang penting dia kecuali dia di daerah lumpur. Seandainya itu substratnya bergerak, di situ dia tidak akan pernah dia menempel. Kemudian, nah ini adalah apa ya? Ini agak lari sedikit. Ini adalah tipe dari karang. Yang ini adalah tipe karang bercabang. Yang ini adalah axial koralid ya. Ini yang radial koralid.
radial polip ya, ini radial polip, ini aksial polip dan ini radial polip. Ini adalah, Acropora, jadi maaf.